Formula lama, Liverpool butuh 3 pemain baru untuk tancap gas lagi dan jadi juara. Jamie Carragher meyakinkan bahwa Liverpool sebenarnya sudah tahu apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki performa dan bangkit kembali jadi juara. The Reds hanya perlu membeli pemain-pemain yang tepat. Menurut Carragher, formula pembelian pemain ini sebenarnya telah dilakukan Liverpool sejak awal era Jurgen Klopp. Mereka membaca masalah tim lalu mendatangkan pemain yang tepat. Sekarang kasusnya sama, The Reds sedang terseok-seok oleh sejumlah masalah dan karena itulah seharusnya Liverpool kembali menerapkan formula lama mereka. Carragher menilai berdasarkan pengamatannya terhadap cara kerja Liverpool di era Klopp. Biasanya Klopp membutuhkan pembelian beberapa pemain untuk memperbaiki masalah, lalu mencapai target yang lebih baik usai pembelian itu. Pada awalnya, ketika Jurgen Klopp datang, Liverpool adalah tim yang berada di tingkat ke-6 atau ke-7, ujar Carragher kepada Sky Sport. Lalu di musim panas pertamanya, dia merekrut 3 pemain, Joel Matip, Georginio Wijnaldum, dan Sadio Mane. Lalu pembelian ini mengantar mereka ke Liga Champions. Formula Liverpool ini sudah dilakukan berulang sampai musim-musim berikutnya. Hasilnya pun terbukti, trofi Liga Champions dan trofi Premier League berhasil diraih The Reds dalam 2 tahun terakhir. Dalam 12 bulan berikutnya, dia kemudian mendatangkan Mohamed Salah di musim panas, Virgil van Dijk di bulan Januari, dan Alisson di akhir final Liga Champions 2018. Lanjut Carragher. Itulah sekali lagi mendorong mereka ke final Liga Champions dan akhirnya jadi juara. Sekarang, melihat Liverpool kesulitan, Carragher yakin jawabannya sudah jelas. The Reds harus mengulang formula itu lagi, membeli pemain yang tepat, lalu bangkit jadi juara. Saya kira sekarang Liverpool kembali ke tahap itu, di mana mereka membutuhkan pembelian 3 pemain untuk memberikan dorongan kejutan itu. Tutup Carragher. Jurgen Klopp dikritik tidak rotasi pemain, menang skuad Liverpool terbatas. Penurunan performa Liverpool beberapa pekan terakhir membuat Jurgen Klopp dikritik keras. Pelatih yang telah mempersembahkan trofi Premier League ini dinilai tidak becus menyelesaikan sejumlah masalah The Reds. Salah satu masalah yang paling ketara adalah pada rotasi pemain. Klopp harus mengandalkan pemain-pemain yang sama yang terus bermain dalam 2-3 tahun terakhir. Alhasil, ketika pemain-pemain itu cedera, Liverpool kelimpungan tanpa pengganti yang ideal. Dan hasilnya sekarang The Reds mulai kehilangan banyak poin pada laga yang seharusnya mudah. Carragher tahu alasan Klopp dikritik tidak merotasi pemain, tapi baginya kondisi Liverpool yang sekarang memang tidak ideal. Kedalaman skuad buruk, rotasi pemain justru akan menyulitkan Liverpool karena kualitas yang berbeda jauh. Orang-orang berkata, ya salah Jurgen Klopp tidak merotasi pemain. Sebenarnya Liverpool tidak punya kualitas skuad dan pelapis seperti klub-klub lain, tegas Carragher kepada Sky Sport. Liverpool tidak akan meraih trofi yang sudah mereka dapatkan dalam 2 atau 3 tahun terakhir jika mereka benar-benar merotasi skuad. Meski begitu, Carragher yakin Liverpool akan segera kembali ke level terbaik seperti sebelumnya. Mereka hanya membutuhkan pembelian beberapa pemain yang tepat, mungkin 2 atau 3 pemain lagi. Saya masih yakin mereka akan kembali, tapi mereka membutuhkan setidaknya 3 pemain baru. Lanjut Carragher. Mereka membutuhkan bek tengah, mereka membutuhkan gelandang untuk menggantikan Wijnaldum, dan mereka butuh pemain di lini serang. Liverpool sudah menyerah. Firmino sebut apa langkah lanjutan Jurgen Klopp. Setelah sempat membanggakan di Liga Inggris musim lalu, sepak terjang Liverpool jadi anjlok kali ini. Roberto Firmino sebut langkah pelatih Jurgen Klopp berikutnya. Apakah mereka sudah menyerah? Kebahagiaan terpancar bagi The Reds saat sukses balikan keadaan berupa comeback di semifinal Liga Champions kontra Barcelona dan langsung juara usai kalahkan Tottenham Hotspur di partai final. Kemunculan mereka pun berlanjut ketika lakoni musim baru. Ya, hampir pecahkan rekor Invisible Arsenal. Tim dominan warna merah tersebut akhirnya memutuskan kutukan nirgelar Liga Inggris setelah menunggu 30 tahun lamanya. Kedikdayaan itu lantas membuat mereka percaya diri bisa menangkan banyak gelar lagi. Sayangnya, kenyataan tak sesuai ekspektasi ketika beragam hasil tak konsisten dialami oleh Liverpool. Kian membuat Jurgen Klopp turun kualitas dan dituding pantas dipecat. Firmino lantas jelaskan bagaimana sang pelatih menyikapinya. Dia pantang negatif, enggan biarkan kami sedih, selalu memotivasi tim, membiarkan kami tahu apa sebaiknya yang pantas dilakukan, apa pencapaian lalu, dan memaksa kami melangkah maju. Dia tahu pencapaian kami, ucap striker itu dilansir Liverpool Echo.
Penyerang asal Brasil itu pun menambahkan jika beragam kegagalan The Reds tak lepas dari badai cedera yang mengenai berbagai pemain kunci. Sebut saja Virgil van Dijk, Joe Gomez, dan Joel Matip yang hanya tampil kurang dari 20 pertandingan liga. Sangat sulit bukan? Sayangnya dalam sepak bola cedera adalah suatu hal yang sering terjadi dan itu sangat berdampak bagi kami. Kehilangan besar tanpa Virgil van Dijk, Joe Gomez, dan Diogo Jota, tapi kami akan tetap berpikir positif. Tutupnya. Mohamed Salah diklaim bikin pemain Liverpool frustasi. Suasana hati pemain Liverpool jelas berantakan setelah dipermak habis-habisan oleh Manchester City di ajang Premier League. Mereka pun diyakini semakin sumpek dengan aksi sang bintang Mohamed Salah. Kekalahan tersebut tidak hanya memalukan, Liverpool pun jadi semakin jauh dari puncak klasemen yang sedang dihuni Manchester City. Kedua tim sekarang terpaut 10 angka, di mana Liverpool berada di peringkat keempat. Jelas saja kalau para pemain The Reds menjadi sasaran kritikan. Legenda Manchester United, Gary Neville, berkata kalau performa Mohamed Salah membuat pemain Liverpool lainnya sampai frustasi. Salah, beberapa kali dia memberikan bola ke setengah wilayah lapangan yang menjadi milik lawan di saat dirinya mencoba melewati pemain. Ungkap Neville dalam Gary Neville Podcast. Sungguh membuat frustasi, Anda bisa melihat rekan setimnya yang frustasi. Begitu juga dan Mane, Firmino. Lanjut pria yang kerap terlihat di layar kaca sebagai pandit tersebut. Kekalahan ini juga semakin memperkuat label bahwa Anfield tak lagi angker buat tim lawan. Padahal, dulu disitulah The Reds melalui 68 pertandingan tanpa menelan sekalipun kekalahan secara beruntun. Rekor itu terhenti ketika Liverpool secara mengejutkan kalah di tangan Burnley pada bulan Januari lalu. Sejak saat itu, The Reds belum pernah lagi mencatatkan kemenangan di Anfield. Ini adalah tempat di mana mereka menjadi luar biasa untuk waktu yang cukup lama dan Anda tak pernah menyaksikan Liverpool selain dari tim yang positif di sini, kata Neville. Mereka bermain tentatif, memainkan operan tambahan dan tak langsung menyerang. Operan langsung tak terlihat, resiko dalam permainannya tidak terlihat, lari dalam permainannya tak terlihat, dan semuanya tidak berjalan baik buat mereka, pungkasnya.